Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. selamat pagi Waalaikumsalam. semuanya. Iya, sorry ya, baru mulai ya. Oke, sekarang pertemuan ketiga ini diisi presentasi ya. Untuk topiknya adalah uji binomial yang pertama, yang kedua uji C kuadrat satu sampel. Jadi dua-dua uji ini untuk uji sampel eh, satu sampel ya. Nanti kita lihat bagaimana cara melakukan uji untuk satu sampel ini. Eh, sudah siap di sini kelompok 3 ya untuk memaparkan uji binomial dan nanti kelompok 11 untuk uji C kuadrat satu sampel. Oke, silakan waktunya mungkin presentasinya maksimum 20 menit ya. Kemudian tanya jawab. Silakan kelompok 3. Oke, baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang uji binomial dengan kasus satu sampel. Sebelumnya kami izin perkenalkan diri, ada anggota kami yaitu Fakir Iskandar dan saya Widianto. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di sini kita lihat dulu pendahuluannya. Uji satu sampel berbeda dengan uji dua sampel. Oke. Uji dua sampel biasanya membandingkan dua sampel dan menguji kemungkinan bahwa keduanya berasal dari populasi yang sama atau bukan. Sedangkan dalam uji satu sampel kita bisa atau biasanya mengajukan beberapa pertanyaan seperti apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara sampel dan populasi. Terus, apakah terdapat perbedaan signifikan antara frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan berdasarkan prinsip tertentu? Kemudian, apakah terdapat perbedaan signifikan antara asumsi yang diamati dengan asumsi yang diharapkan? Kemudian, yang terakhir, kita bisa menanyakan apakah reasonable atau masuk akal untuk percaya bahwa sampel ini adalah sampel acak dari populasi yang diketahui. Nah, kita masuk ke uji binomialnya. Ada populasi yang hanya terdiri dari dua kelas, contohnya laki-laki dan perempuan, melek huruf dan buta huruf, kemudian ada anggota dan bukan anggota, bersekolah dan tidak bersekolah, menikah dan belum nikah. Nah, dalam kasus ini, semua observasi dari populasi akan masuk ke dalam salah satu dua kategori yang terpisah. Nah, untuk setiap populasi yang dalam dua kelas ini, jika kita mengetahui proporsi dalam satu kelas adalah P, maka kelas lainnya itu kita bisa sebutkan dengan satu B. Atau kita bisa notasikan dengan I. Distribusi binomial adalah distribusi sampel dari asumsi yang mungkin kita amati dalam sampel acak yang diambil. Uh, Maaf sebentar. Distribusi sampel adalah distribusi sampel dari asumsi yang mungkin kita amati dalam sampel acak yang diambil dari populasi dengan dua kelas. Nah, di sini artinya adalah distribusi ini memberikan berbagai kemungkinan nilai yang dapat terjadi di bawah hipotesis nol, dan kita bisa notasikan H0. Dalam hal ini, H0 adalah hipotesis bahwa nilai populasi adalah P. Nah, oleh karena itu, ketika skor dalam penelitian dikategorikan dalam dua kelas, distribusi binomial dapat digunakan untuk menguji H0.
Uji ini termasuk dalam kategori goodness of fit yang menentukan apakah masuk akal untuk percaya bahwa asumsi yang kita amati dalam sampel yang berasal dari populasi dengan nilai P yang telah ditentukan. Nah, kita masuk ke metodenya. Sini probabilitas memperoleh X objek dalam satu kategori dan N min X objek dalam kategori lainnya dinotasikan dengan sebagai berikut, di mana P adalah proporsi kasus yang diharapkan dalam satu kategori dan dalam kategori yang lain. Oke, kita masuk ke ilustrasinya. Misalkan sebuah dadu dilempar sebanyak 5 kali, berapakah peluang tepat dua dari lemparan tersebut menunjukkan angka 6. Nah, di sini kita misal diberikan N sama dengan 5, yaitu N adalah jumlah lemparan, X adalah 2, di mana X adalah jumlah kemunculan angka 6, dan P adalah proporsi yang diharapkan untuk angka 6, yaitu 1/6. Kenapa 1/6? Karena kan dadu ada 6 sisi ya. Jadi uh, proporsi untuk angka 6 yaitu 1/6, dan Q-nya itu kita bisa uh, notasikan sebagai 1 min P yaitu 5/6. Nah, maka peluangnya dapat kita hitung menggunakan rumus sebelumnya ya. Dengan kita masukkan yang diketahuinya, sehingga kita peroleh peluang mendapatkan tempat dua angka 6 saat lempar dadu sebanyak 5 kali, yaitu itu sebesar 0,16. Selanjutnya, pertanyaan yang lebih banyak digunakan dalam penelitian adalah berapa nilai peluang untuk mendapatkan nilai yang diteliti atau nilai yang lebih kecil atau ekstrimnya. Nah, untuk menjawab ini kita menjumlah atau mengesam hasil probabilitas tiap-tiap nilainya. Makanya di sini ada N choose I, kemudian dikalikan dengan peluang suksesnya dan peluang gagalnya dipangkatkan dengan N min I. Dengan kata lain, kita menjumlahkan nilai probabilitas dari nilai yang diteliti dengan nilai probabilitas dari nilai yang lebih ekstrim. Contohnya, misalkan kita ingin mengetahui peluang mendapatkan 2 kali atau kurang untuk sisi 6 ketika sebuah dadu dilempar 5 kali. Maka kita tentukan dulu nilai N-nya. N-nya sama dengan 5, X-nya 2, P-nya sama kayak tadi 1/6, dan Q-nya peluang gagal 5/6. Nah, yang tadi itu kan tepat dua. Kalau misalkan di sini kurang bisa 0, bisa 0 kali, bisa 1 kali atau 2 kali. Maka yang di sini ditulis sebagai P X kurang sama dengan 2. Kemudian didapatkan hasilnya dijumlahkan karena ini dia bisa 0 kali atau 1 kali atau 2 kali, maka dijumlahkan nilai peluangnya sehingga kita dapatkan di sini 0,96. Dengan demikian kita telah menentukan peluang di bawah H0 untuk mendapatkan peluang 2 atau kurang untuk sisi 6 ketika sebuah dadu dilempar 5 kali adalah 0,96. Kemudian untuk kasus satu sampel juga akan dibahas tentang sampel yang kecil. Dalam sampel yang kecil biasanya kita memiliki peluang yang sama, yakni setengah. Tabel D itu akan ditunjukkan pada bagian belakang slide untuk menunjukkan peluang satu arah atau one tail yang berkaitan dengan kejadian dari beragam nilai se-ekstrem X di bawah hipotesis nol. Jadi hipotesis nolnya adalah setengah. P sama dengan Q sama dengan setengah. Kemudian untuk penjelasan tabel D, ketika menjelaskan tabel D, misalkan X-nya adalah frekuensi terobservasi yang lebih kecil. Jadi kalau misalkan ada nilai N sama dengan 10 dan X sama dengan 3, maka yang kita lihat pada tabel D-nya adalah nilai yang lebih kecilnya, yakni 3. Tabel ini memberikan peluang terkait dengan kejadiannya dari berbagai nilai sekecil X untuk berbagai N. Jadi N-nya itu dibatasi 5 sampai ke 25. Tabel D misalkan kita meneliti 7 kasus di dalam satu kategori dan tiganya di lainnya. Jadi kita punya N-nya sama dengan 10, kemudian X yang kita gunakan adalah sama dengan 3.
tabel D menunjukkan bahwa peluang satu arah atau one dari kejadian X di bawah hipotesis H0 atau lebih kecil ketika N sama dengan 10 dan kita memiliki peluangnya 0,132. Nilai P di dalam tabel D merupakan satu arah. Uji satu arah itu digunakan ketika kita telah memprediksi lebih dulu kategori mana yang mengandung jumlah kasus yang lebih kecil. Contoh satu, di dalam studi mengenai efek stres, seorang peneliti mengajarkan 18 mahasiswa dua metode berbeda untuk mengikat simpul yang sama. Setengah dari 18 mahasiswa mempelajari metode A pertama, kemudian yang setengahnya itu mempelajari metode B pertama. Kemudian tengah malam, setelah 4 jam pengujian terakhir, setiap subjek diminta untuk mengikat simpul. Prediksinya adalah bahwa stres akan menyebabkan regresi, yakni bahwa subjek-subjek akan kembali pada metode pertama untuk mengikat simpul. Setiap subjek kemudian dibagi-bagi atau dikategorisasi menurut apakah mereka menggunakan metode mengikat simpulnya itu yang pertama kali dipelajari atau yang kedua kalinya ketika ketika diminta untuk mengikat simpul di bawah tekanan. Jadi untuk solusinya kita tentukan dulu hipotesis nolnya. Di sini H0 sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan setengah. Tidak ada perbedaan peluang menggunakan metode dipelajari pertama di bawah tekanan P1 dan peluang keduanya adalah metode ketika dipelajari waktu yang kedua kalinya. Um, Perbedaan apapun di antara perbedaan frekuensi yang mungkin diobservasi adalah seperti besaran yang mungkin diharapkan di dalam sebuah sampel dari populasi yang mungkin di bawah H0. Untuk H1-nya eh, kita jadikan P1 lebih besar dari P2. Untuk uji statistiknya, untuk langkah keduanya kita menentukan uji statistik. Uji binomial digunakan karena ada dua tipenya. Yang satu mempelajari tipe metode A dan metode B. Metode B. Kemudian untuk tingkat signifikansinya kita menggunakan tingkat signifikansi yang pada umumnya yakni 0,1, N-nya jumlah kasusnya 18. Kemudian untuk distribusi sampelnya kita menggunakan tabel D, memberikan peluang yang berkaitan dengan kejadian di bawah H0 dari nilai terobservasi sekecil X dan maka meniadakan keperluan untuk menggunakan distribusi sampel secara langsung di dalam menggunakan uji ini. Kemudian yang kelima kita tentukan daerah penolakan atau rejection region. Kemudian uh, kita dapatkan hasil keputusannya. Di sini kita dapatkan data-datanya, yakni yang mempelajari pertama itu ada 16 mahasiswa, yang lebih yang kedua itu ada dua mahasiswa. Kemudian kita dapatkan nilai peluangnya untuk di tabel D, X kurang dari 2 dengan jumlah mahasiswanya 18, yakni 0,001. Karena dia lebih kecil ketimbang alfanya, maka kita menolak H0 karena nilai peluangnya itu ada di daerah penolakan. Sehingga kita terima H1. Kita simpulkan bahwa P1 lebih besar dari P2, yakni orang di bawah tekanan kembali untuk menggunakan metode pertama kali diajarkan daripada yang kedua. Untuk yang sampel lebih besar, tabel D-nya itu tidak bisa digunakan karena lebih besar dari 25. Sehingga kita menggunakan aproksimasi. Aproksimasi ini digunakan menggunakan distribusi normal. Dengan meannya itu sama dengan NP, deviasi standarnya akar NPK. Maka H0 diuji dengan nilai Z yang terdistribusi normal dengan mean 0 dan varian 1. Kita dapatkan nilai Z-nya sama dengan X min mu. X dibagi sigma X sama dengan X min NP dibagi akar NPK. Kemudian aproksimasi semakin lebih bagus kalau misalkan kontinuitasnya semakin bagus. Oleh karena itu ada eh, perbaikan pada nilai X-nya. Kalau misalkan yang ketika X-nya kurang dari mu X, maka ditambah 0,5. Ketika lebih besar, maka kita kurangi 0,5. Sehingga nilai Z-nya kita dapatkan pada eh, model yang ketiga ini. X plus minus 0,5 min NP dibagi akar NPK. Maka nilai Z akan dianggap berdistribusi normal dengan mean 0 dan varian 1. Maka nilai Z dapat dilihat pada tabel A yang memberikan nilai peluang satu arah di bawah H0.
Untuk contohnya, misalkan kita memiliki P sama dengan setengah, bahkan untuk N-nya lebih besar dari 25. Kita dapat menggunakan data mengikat simpel yang tadi. Kita kita dapatkan tadi subjeknya 18, kemudian X-nya sama dengan 2 dan peluangnya sama setengah. Jadi kalau misalkan kita menggunakan aproksimasi normal, kita dapatkan hasilnya min 3,07. Dan di tabel Z kita dapatkan bahwa peluangnya itu sama, mendekati, yakni 0,0011. Untuk contoh tambahan akan dijelaskan Widianto. Oke, kita lanjut ke contoh tambahan. Di sini ada Cinote dan Pati menemukan fokula subkapsuler dan dengan kapsul depan dalam mata 11 dari 25 subjek menderita diabetes. Nah, jika data ini memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari uji binomial dan juga subjek itu suatu sampel acak dari populasi yang serupa, dapatkah kita menyimpulkan bahwa proporsi populasi dengan kondisi yang kita amati itu lebih besar dari 0,27 dengan tingkat signifikansi yaitu 0,25. Nah, kita tentukan hipotesisnya dulu dengan H0 itu P kurang dari atau sama dengan 0,27, kemudian H1-nya P lebih dari 0,27. Oke, maka statistik ujinya karena 11 subjek memiliki karakteristik yang kita amati, maka S sama dengan 11. Lanjut, bisa dilanjut. Oke, kita bisa ambil keputusan dengan mengacu pada tabel A1 dengan N itu sama dengan 25 dan H0-nya itu 0,27 untuk mencari nilai S kecil. Nah, dengan menjumlahkan ke atas peluang-peluang yang mulai dari peluang yang tercantum paling akhir dalam daftar, kita menjumpai bahwa R sama dengan 11 terletak sebaris dengan peluang terakhir yang ditambahkan untuk mendapatkan kumulatifnya sebesar 0,05. Nah, jika kita mengurangi R dengan 1, maka kita peroleh nilai S-nya itu sama dengan 10, yakni nilai kritis dari statistik uji kita. Nah, kaidah pengambilan keputusan menyuruh kita atau menyimpulkan bahwa kita akan menolak H0 jika S besar lebih besar dari S kecil. Nah, karena 11 lebih besar dari 10, maka kita menolak H0 dan kita menyimpulkan bahwa proporsi populasi P lebih besar dari 0,27. Karena karena peluang kumulatifnya itu dari 11 hingga 25 itu 0,05, maka peluang untuk mendapatkan 11 keberhasilan atau lebih besar dari 25 percobaan jika H0 benar adalah 0,05. Dengan demikian nilai P untuk kasus ini yaitu 0,05. Oke, lanjut. Di sini aproksimasi jika sampel lebih besar karena ini didapatkan dari referensi yang berbeda tetapi dengan substansi yang sama pada contoh sebelumnya. Bisa dilanjut. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, selama tahun fiskal pada rentang waktu 1969 sampai 1970, 56% narapidana yang dipenjarakan di lembaga pemasyarakatan negara bagian Georgia berusia di bawah 25 tahun. Nah, andaikan 23 narapidana dari sampel acak yang terdiri atas jumlah keseluruhan berusia kurang dari 25 tahun. Nah, apakah data di atas menunjukkan bahwa proporsi narapidana yang berusia kurang dari 25 tahun dalam populasi yang bersangkutan itu kurang dari 0,56? Kita tentukan hipotesisnya dulu dengan hipotesis nolnya yaitu P lebih besar atau sama dengan 0,56, 0,56, sorry, dan H1-nya itu P kurang dari 0,56. Dengan tingkat signifikansi kita umpamakan sebesar 0,05, maka persamaan yang kita tulis sebelumnya dapat kita masukkan aja.
sehingga kita peroleh nilai S kecilnya sama dengan 22,2. Lanjut. Nah, karena 23 eh, apa namanya pembulatan dari ini tidak lebih kecil dari 22,2, maka kita tidak dapat menolak nol. Sehingga kita menyimpulkan bahwa proporsi populasi itu mungkin ya 0,56. Nah, berdasarkan pengalaman ini kita dapat mempertimbangkan penerapan aproksimasi sampel besar ini sahih atau valid jika baik NP maupun N1 min P itu lebih besar dari 5. Baik, untuk rangkumannya, pertama tentukan nilai N-nya, kemudian yang kedua tentukan frekuensi untuk setiap tiap kategorinya, yang ketiga adalah metode untuk mencari peluang pada H0-nya. Jadi kalau misalkan nilai N-nya lebih ke, nilainya sama dengan 25 atau lebih kecil, dan nilai P dan Q-nya itu sama dengan setengah, maka tabel T-nya kita menggunakan tabel D-nya. Uji satu arah digunakan ketika peneliti telah memprediksi kategori mana yang akan memiliki frekuensi yang lebih kecil. Untuk yang dua arah, tinggal kita kalikan dua. Untuk jika P-nya tidak sama dengan Q, maka kita tentukan kemungkinan di bawah H0-nya. Tabel T-nya kita gunakan. Untuk yang ketiga, jika N-nya lebih besar dari 25, maka P-nya dan mendekati setengah, maka kita menggunakan pendekatan distribusi normal. Dan ini untuk tabel D-nya uji binomial. Yang ini tabel A1-nya, tabel A1, tabel A2. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk Fatih Nur Iskandar dan Widianto. Di sini kalian sudah mempresentasikan dengan cukup bagus ya. Eh, ada pertanyaan mungkin dari teman-temannya? Silakan. Hmm. Iya, saya lihat lagi ya, untuk yang sampel yang lebih besar gitu, untuk yang nilai Z-nya gitu ya. Coba bentar dulu. Sebutkan namanya, silakan. Yang Iya, bertanya. Assalamualaikum. Saya Kafli Sultan Rabani ingin memberikan penjelasan sesuatu kan, untuk yang sampel yang lebih besar pada satu contoh kan ini kalau P-nya setengah dan untuk NI-nya 25 ya itu, untuk I-nya itu maksudnya apa ya? Misal ini XINP-nya 2I9 gitu, terus untuk Z-nya itu sama dengan negatif 3,07. Iya, nilai Z se ekstrem min 3,07. Itu, bagaimana caranya sekali lagi ya biar bisa P-nya itu sama dengan 0,0011. Ya, silakan jelaskan Fatih dan Widianto. Baik, untuk pertanyaannya kan ditanya adalah min 3,07. Nah, di sini kita lihat di tabel tabel A1 di sini. Nah, kalau misalkan min 3,07 di sini peluang peluang itu kan adalah luas wilayah. Kalau misalkan kita dapat hasilnya 0,01, sehingga kalau misalkan ada di min 3,07 peluangnya akan semakin kecil. Nah, kenapa kita menggunakan tabel Z? Karena sampelnya itu lebih besar daripada 25. Jadi tentukan dulu nilai MP, eh, nilai X-nya, kemudian ini yang untuk yang 9 itu contoh yang tadi yang ini, yang not tying. Hmm. Oh, ini yang untuk yang tadi yang pertanyaan yang I-nya itu nih salah salah tulis. Di sini pastinya kurang dari yang ini dan yang ini lebih dari NP gitu. Sekian, apakah bisa menjawab?
Insya Allah cukup menjawab. Itu yang E-nya sendiri yang lebih kecil atau sama dengan ya? Iya, iya. Well, Marat, thank you. Terima kasih. Apakah ada lagi? Satu lagi, silakan. Iya. Mungkin kalau tidak ada, eh, ini tidak ada yang untuk hasil yang dengan tai atau, tapi ini kan tidak diurutkan ya, atau tidak ada data yang sama gitu asumsinya. Tadi dikatakan untuk N besar dan tidak ada data yang sama ya. Jadi menggunakan tabel normal. Dan untuk kelompok 3, jadi ini ringkasannya uji binomial ini untuk data jenis apa? Nah, dalam rangkuman itu sebaiknya eh, kamu tambahkan ya, yang pertama-tama ini uji binomial itu untuk data jenis apa? Ya, coba jawab menurut kamu, ini data jenis apa yang bisa dianalisis dengan uji binomial? Jenis-jenis data kan kemarin sudah dijelaskan ya, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ini untuk data jenis apa? Izin menjawab Ibu. Ya. Tadi di awal saya menyebutkan untuk jenis yang berlawanan kelas gitu. Misal ada yang laki-laki dan perempuan itu kita bandingkan dengan kan ini populasi yang sama dengan dua kelas yang berbeda gitu. Mm-mm. Jadi Jadi itu jenis kita apa datanya? Hmm. Masuk data jenis apa? Nominal, Ibu. Iya, oke ya, data nominal atau kategorik. Jadi datanya hanya dikelompok-kelompokkan dan diberi kategori 0 atau 1 atau 2 ya, tapi tidak menunjukkan perbedaan yang 1 dan 2 itu ada perbedaan yang lebih tinggi antara kelompok satu dan kelompok lainnya. Bukan seperti itu. Jadi kategorinya itu kelompok-kelompok yang setara dan terdiri dari dua kelompok. Jadi dua kategori. Jadi pertama di sini harus dijelaskan bahwa uji binomial ini untuk data dengan dua kategori. Nah, kemudian untuk uji binomial ini dia menguji apa? Kesamaan apa? Seperti yang kalian berikan dalam contoh-contoh tadi, uji untuk kesamaan apa? Kesamaan apa itu? H0, H1 itu uji kesamaan apa? Kesamaan proporsi ya. Yang diuji adalah kesamaan proporsi. Proporsi kelompok satu apakah lebih besar dari proporsi kelompok dua? Dalam hal ini proporsi sukses ya. Karena binomial itu bisa dijadikan dua kelompok atau kategori, sukses atau gagal, A atau B. Jadi uji untuk kesamaan proporsi dari dua kelompok itu. Proporsinya di sini tergantung proporsi apa. Misalkan tadi proporsi dalam contoh itu proporsi menggunakan metode satu dan metode 2 misalkan dengan kondisi yang berbeda. Ya, ini adalah uji kesamaan proporsi. Tadi penggunaan tabel D sudah dijelaskan. Untuk tabel D-nya sendiri tadi Ibu lihat baru sepintas banget. Coba yang tabel D kamu jelaskan. Nah, itu coba.
Cara membacanya bagaimana? Pakai contoh yang tadi ya, Bu. Boleh apapun, misalkan E-nya berapa, X-nya berapa ya. Terus diletakkan di tabel D-nya bagaimana. Baik untuk yang baca tabelnya itu kita tentukan dulu nilai sampelnya. Di sini kan N-nya misalkan untuk sampel yang ini ada 18. Nah, X-nya itu sama dengan 2. Jadi kita bacanya yang pertama mana dulu yang 18 untuk sampelnya, kemudian X-nya yang 2, Ibu. Jadi kita dapatkan di sini hasil peluangnya 0, di sini nolnya dihilangkan, jadi ini di belakang koma sehingga 0,001, Ibu. 001. Sama dengan yang pada contoh. Pada contoh tadi berapa peluangnya? Peluangnya ini sama, Bu, 0,001. 0,001. Jadi ini X-nya itu 2 itu lebih kecil sama dengan 2 ya di situ di tabel D ya. Bukan untuk nilai X sama dengan 2 yang tabel D tadi coba. Oh iya, Ibu. Nah, Ini jadi itu kumulatif. kumulatif ya. Jadi kalau pada baris atau kolom-kolom itu misalkan 1 ya, 18 1 nggak ada. 18 Enggak ada 18 2, ya. Ibu. minimal 2 ya. Kalau 18 1 Iya. gimana mencarinya? 18 1 tidak ada di sini. Tidak ada, jadi mencarinya gimana? Berarti X-nya, Aproksimasi. iya, dihitung secara eksak ya. Kamu hitung sendiri untuk X-nya sama dengan 0, 18 0, 18 1, kemudian dijumlahkan menggunakan peluang binomial. Kamu Iya, sudah Ibu. mengerjakan yang manualnya ya tadi ya, Manual yang contoh manual, Ibu, maksudnya. contoh kecil, iya. Ya, ini manual, Ibu. Ya, jadi kalau di situ tidak ada untuk peluang eh, satu ya, peluang satu untuk X lebih kecil sama dengan satu. Berarti kamu harus menghitung sendiri ya. X lebih kecil sama dengan satu, sama dengan peluang nol plus peluang satu. Jadi misalkan E-nya 18, cara menghitungnya bagaimana itu? Peluang nol plus peluang satu plus peluang 2 itu langsung pakai tabel D atau manual menghitungnya. Yang mana, Bu? Yang ini, Bu. Ya, di bawah. Ya, peluang nol Ini 0,4, peluang satu 0,4. Oh, ini pakai yang ini, Bu. Peluang yang oh iya pakai rumus. Ya, pakai manual itu ya. Jadi kalau di tabel E-nya tidak ada, kamu tinggal hitung sendiri E-nya 18, X-nya 0, terus E-nya 18, X-nya 1, kemudian dijumlahkan ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Berikutnya, eh, atau mau ada sebentar? Oke. Berikutnya kelompok 11 untuk presentasi tentang uji J kuadrat. Silakan kelompok 11. Baik, Ibu. Apa suara saya jelas, Ibu? Maaf. Ya, sudah dengar. Baik, izin share screen ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Wiwi dan teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Rahwana Ul Hidayat, dan teman saya, Salma Sabrina, akan mempresentasikan materi tentang uji KI kuadrat 1 sampel.
Untuk definisinya sendiri, uji chi-square pada prinsipnya bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah distribusi data dari sampel mengikuti sebuah distribusi teoritis atau tidak. Dengan uji chi-square akan membandingkan dua distribusi data, yaitu teoritis frekuensi harapan dan yang sesuai dengan kenyataan atau frekuensi observasi. Pada pada uji chi-square ada lebih dari dua kemungkinan. Fungsi dari uji chi-square sendiri ini adalah untuk menguji apakah masing-masing kategori mempunyai proporsi atau perbandingan yang sama. Selanjutnya untuk metode uji chi-square X kuadrat ini digunakan untuk menguji apakah frekuensi yang diamati cukup dekat dengan frekuensi yang diharapkan, sehingga kejadian tersebut dapat dianggap mungkin terjadi berdasarkan H0. Hipotesis 0 dapat diuji menggunakan rumus berikut, yaitu X kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai K untuk OI dikurang EI dikuadratkan, kemudian dibagi dengan EI, di mana OI adalah jumlah kasus yang diamati dalam kategori KI, kemudian EI adalah jumlah kasus yang diharapkan dalam kategori KI berdasarkan H0. Dan simbol sigma menunjukkan bahwa jumlah perhitungan dilakukan untuk semua K kategori. Rumus ini menjumlahkan kuadrat selisih antara frekuensi yang diamati dan diharapkan dalam setiap kategori, lalu membaginya dengan frekuensi yang diharapkan. Selanjutnya, secara umum semakin besar nilai X kuadrat, maka semakin kecil kemungkinan bahwa frekuensi yang diamati berasal dari populasi yang diasumsikan dalam hipotesis 0. Dalam kasus satu sampel, jika H0 sepenuhnya menentukan nilai EI, maka derajat kebebasan diberikan oleh dB sama dengan K dikurang 1. Untuk menggunakan uji X kuadrat dalam menguji hipotesis satu sampel, setiap kasus harus diklasifikasikan ke dalam salah satu dari K kategori. Total observasi harus sebesar N, yaitu jumlah total sampel dalam penelitian. Jika hipotesis 0 menyatakan bahwa proporsi kasus dalam setiap kategori adalah sama atau nilai EI tidak diketahui, maka nilai yang diharapkan diberikan oleh EI sama dengan N besar dibagi K. Dengan nilai observasi OI dan ekspektasi EI yang diketahui, nilai X kuadrat dapat dihitung, lalu dibandingkan dengan nilai kritis dari distribusi chi-square untuk menentukan apakah hipotesis 0 dapat ditolak atau tidak. Selanjutnya ada prosedur uji chi-square satu sampel. Yang pertama itu tentukan hipotesis 0, hipotesis alternatif yaitu H1 dan taraf signifikasinya alfa. Yang kedua, frekuensi yang diharapkan dari H0 untuk tiap kategori itu, jika frekuensi harapan tidak diketahui, maka frekuensi harapan didapat dari rata-rata frekuensi observasi menurut kategori dengan rumus EI sama dengan N besar dibagi K. Kemudian syarat menggunakan uji chi-square yaitu untuk K lebih dari 2 jika terdapat nilai EI kurang dari 5 dan jumlahnya lebih dari 20% dari kategori yang ada, maka dapat digabungkan kategori-kategori yang berdekatan. Kemudian untuk K sama dengan 2, jika ada nilai EI yang kurang dari sama dengan 5, maka pakai uji binomial. Yang ketiga, hitung statistik uji X kuadrat dengan rumus X kuadrat. Selanjutnya, yang keempat, hitung nilai derajat kebebasan dengan rumus dB sama dengan K dikurang 1. Kemudian yang kelima, dengan melihat tabel C untuk K yang berada di antara 2 hingga 31, atau derajat bebasnya ini terletak di antara 1 hingga 30, tetapkan probabilitas yang dikaitkan dengan terjadinya suatu nilai yang sebesar nilai X kuadrat
kondisinya adalah observasi berdasarkan derajat bebas yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, tentukan keputusan dan kesimpulan. Kemudian selanjutnya di sini ada tabel Q kuadratnya. Nanti akan dijelaskan cara menggunakannya. Selanjutnya contoh soal 1. Pada suatu penelitian akan membandingkan proporsi penduduk yang tertular COVID-19 antara penduduk desa. Sebanyak 150 penduduk diambil sebagai sampel yang dipilih secara acak, di mana 80 orang berasal dari kota dan 70 orang berasal dari desa. Dari penelitian tersebut, apakah terdapat perbedaan proporsi penduduk yang tertular COVID-19 antara penduduk kota dan penduduk desa? Untuk penyelesaiannya, pertama kita akan menentukan hipotesis dan tingkat signifikansinya. Untuk H0-nya, proporsi penduduk yang tertular COVID-19 antara penduduk kota dan penduduk desa ini sama. Dan untuk salah satunya, proporsi penduduk yang tertular COVID-19 antara penduduk kota dan desa berbeda dengan tingkat signifikansi atau alfanya sebesar 5% atau 0,05. Kemudian kita akan hitung nilai kuadrat atau istilahnya karena nilai I atau frekuensi ekspektasinya ini tidak diketahui, maka kita gunakan rumus yang tadi sudah ditahu, yaitu I sama dengan N per K, dengan N ini jumlah penduduk, yaitu 150 dibagi 2. Duanya ini itu nilai dari kategori, karena ada kota dan desa. Dibagi 2, kita dapat nilai EI-nya itu 75. Kemudian kita akan mencari nilai OI dikurang EI pangkat 2, dapat keduanya sama-sama 25. Dan untuk nilai OI dikurang EI pangkat 2 dibagi EI-nya kita dapat 0,333, begitu juga untuk yang desa. Maka nilai ekspektasi kuadrat Chi-square-nya itu 0,6667. Kemudian selanjutnya akan menghitung derajat bebas, itu dengan rumus dikurang 1, makanya tadi kita punya 2, dikurang 1 sama dengan 1, dengan melihat tabel C-nya dengan alfa 0,05 dan derajat bebasnya 1, diperoleh nilainya itu 3,84. Nah, karena nilai 0,667 lebih kecil dari 3,84, sehingga X kuadrat observasinya itu lebih kecil dari X kuadrat alfa, maka diperoleh keputusannya tidak tolak 0. Kesimpulan, dengan tingkat signifikansi 5%, kita tidak punya cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi penduduk yang terkena COVID-19 antara penduduk kota dan desa berbeda. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, suatu survei dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan proporsi jenis tempat tinggal mahasiswa atau mahasiswi Polstatistis tingkat 1 tahun 2019. Sebanyak 60 orang mahasiswa atau mahasiswi Polstatistis tingkat 1 tahun 2019 diambil sebagai sampel. Pengambilan sampel tersebut dilakukan secara acak dan diperoleh data sebagai berikut. Untuk datanya, observasi dan ekspektasinya itu ada OI dan EI. Jenis tempat tinggalnya itu ada kos, rumah keluarga, apartemen, dan kontrakan. Selanjutnya, untuk penyelesaiannya, pertama dilakukan menentukan hipotesis dan tingkat signifikansi. Untuk H0, tidak ada perbedaan proporsi jenis tempat tinggal mahasiswa atau mahasiswi Polstatistis tingkat 1 tahun 2019. Dan H1-nya ada perbedaan proporsi jenis tempat tinggal mahasiswa atau mahasiswi Polstatistis tingkat 1 tahun 2019. Dan tingkat signifikansinya itu nilai alfanya sama dengan 5% atau 0,05.
Kemudian selanjutnya hitung X2-nya. Karena di sini sudah diketahui nilai EI-nya, maka langsung dicari dengan rumus X kuadratnya, yaitu OI dikurang EI, kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan EI, maka nilai X kuadratnya diperoleh sama dengan 1,175189. Selanjutnya, hitung derajat kebebasan dengan K dikurang 1, maka derajat kebebasan diperoleh sama dengan 2. Kemudian dengan melihat tabel C dengan alfa sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan sama dengan 2, diperoleh nilai X kuadrat derajat kebebasan dan alfa sama dengan 5,99. Karena nilai 1,175189 kurang dari 5,99 sehingga X kuadrat observasi kurang dari X kuadrat derajat bebas dan alfa, maka kita tolak H0. Kemudian kesimpulannya dengan tingkat signifikansi 5%, kita tidak punya cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi jenis tempat tinggal mahasiswa atau mahasiswi Polstatistis tingkat 1 tahun 2019 berbeda. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rafina dan Salma, ya, ada pertanyaan dari temannya, silakan. Sudah paham atau belum? Aska Nadia, kamu sudah paham atau belum? Ya, Ibu. Kamu sudah paham atau belum penjelasan uji square ini untuk satu sampel? Lumayan, Ibu. Lagi berusaha memahami. Ada pertanyaan? Silakan. Untuk sekarang belum ada sih, Bu. Masih mencoba memahami dulu. Coba memahami itu berarti belum paham ya? Beda, tapi sedikit, Ibu. Masih mencoba mengulas lagi dulu. Oke, tuh. Sekarang kalau Meita Puspitasari, Iya, Ibu. gimana? Kamu sudah paham belum untuk uji square ini? Masih Belum mencoba paham. Iya, Bu. Yang mana yang belum pahamnya? Hmm, dari Yang mana? Coba yang Salma atau Rafina di apa? Ya, Bu. PPT-nya ditampilkan dari halaman berapa tadi uji square? Ya, supaya temannya melihat yang mana yang belum paham. Nah, coba di apa? Di scroll satu-satu. Mungkin eh, Maita tadi belum paham yang mana. mungkin dari baca tabelnya kali ya, Ibu. Baca tabelnya. Coba jelaskan dari tabel. Itu Rafina atau Salma. Kita pakai contoh soal yang pertama. Baca tabelnya itu yang kita perlu lihat, eh,
tingkat signifikansi atau alfanya dan juga derajat bebasnya. Di sini kan diketahui eh, tingkat signifikansinya itu atau alfanya itu 5%, yaitu 0,05, dengan derajat bebasnya itu 1. Nah, dari sini kita lihat untuk derajat bebas atau degree of freedom-nya itu ngeliat dari bagian sini, bagian yang kiri, terus buat yang atas ini itu tingkat signifikansi atau alfanya. Jadi buat soal yang nomor 1 tadi itu kan tingkat signifikansinya 0,05. Berarti kita fokus ngelihat yang di sini 0,5. Maaf, 0,05. Terus derajat bebasnya itu kita lihat dari sini 1. Berarti didapat untuk tabel C-nya ini 3,84. Terus kalau untuk yang contoh soal nomor 2 dengan tingkat signifikansi masih sama, yaitu 0,05, dan derajat bebasnya itu 2, berarti di bawahnya kita dapat nilainya itu 5,99. Sudah cukup dimengerti atau masih belum? Udah Gimana cukup kita? dimengerti. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi dari temannya? Silakan. Ya, kalau tidak ada, Ibu mau bertanya sedikit ya untuk kelompok 11. Ya. Di sini kan untuk uji J-square ya, uji J-square satu sampel. Apa bedanya kalau kita menggunakan uji binomial tadi? Sama-sama untuk satu sampel ya. Nah, supaya tidak bingung gitu ya untuk teman-temannya juga ketika apa kita menggunakan uji binomial, ketika apa kita menggunakan uji J-square ini. Dan silakan. Ini kan sama-sama untuk kategori ya, uji kategori ya. Izin menjawab, Bu. Ya, Tadi yang sesuai ada di uji prosedurnya, jika nilai K-nya itu lebih dari 2 dan setiap nilai EI-nya itu harus lebih besar dari 5, maka itu bisa digunakan dengan uji Ch-square. Dan jika K sama dengan 2 dan nilai EI-nya itu kurang dari 5, maka akan digunakan uji binomial. oke. Tapi tadi contoh kamu itu K-nya sama dengan 2. Makanya itu apa ini perbedaannya dengan uji binomial? Coba kamu lihat contoh kamu itu kategorinya 2 kan, sedangkan dalam prosedur atau saran penggunaan uji Ch-square ini memang datanya adalah data kategorik atau data nominal dan untuk kategorinya lebih besar sama dengan 2 ya. Kalau sama dengan 2 berarti disarankan dengan uji binomial ya. Lalu di sini juga saran untuk EI. EI itu apa tadi? EI itu apa? Yaitu Jadi frekuensi harapan. frekuensi harapan diperoleh dari Diperoleh dari ini, Bu. N besar dibagi, Kak. yang besar itu adalah N besar itu jumlah total sampel. jumlah total sampel per K. Jadi frekuensi harapannya itu sama ya untuk semua kategori ya.
Sama atau berbeda? Sama. Hah? Sama atau berbeda? Loh, apa? Oh, ada rumusnya tuh, N per K. Berarti frekuensi harapannya gimana? Sama atau berbeda tiap kategori? Di contohmu ada nggak tadi? Coba lihat di contohmu. Sama atau berbeda frekuensi harapannya? Gimana sih? Berbeda ya, Bu. Hah? Mana sih? Coba, mana yang kamu hitunganmu untuk frekuensi harapan? Mana hitungannya untuk frekuensi harapan? Berapa? Sama atau berbeda? Untuk kategorinya sama. Yang sama lah. EI sama dengan N per K. Jadi setiap sel untuk frekuensi harapan isinya adalah N per K. Baik itu di kota, di desa, kalau ada kategori lain juga. Ya. Jadi frekuensi harapannya sama. OI itu apa? Yang dihitung di sini apa? Datanya apa sih? Datanya, data aslinya. Oh, data aslinya berupa soal cerita ya. Data aslinya berupa soal cerita, terus kamu tuangkan dalam tabel ya. Iya, jadi tahapan-tahapannya itu mengisi OI dari soal, dari data, kemudian menghitung EI. EI-nya ini sama karena rumusnya adalah N per K. Jadi 75, ini juga 75. Kemudian menghitung OI min EI kuadrat. Kemudian menghitung nilai C kuadrat hitung, yaitu jumlah dari OI min EI kuadrat per EI. Ini adalah 0,667. Ini C kuadrat hitung. Selanjutnya menghitung atau mencari C kuadrat tabel. Ya, C kuadrat tabelnya di sini K adalah banyak kategori, dua, dua min 1 DB-nya. Jadi dilihat pada tabel C kuadrat 1, alfa 0,05 sebesar 3,84. Jadi karena C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel, maka keputusannya adalah tidak menolak H0. Ya. Ini tadi dari tabel C kuadrat. Ini tadi contoh untuk dua kategori, tapi frekuensi harapannya lebih besar dari 5 ya. Jadi di sini perlu diperhatikan ketika mana kita menggunakan uji binomial, ketika mana menggunakan uji C-square. Mengapa menggunakan uji binomial? Karena lebih eksak hasilnya, lebih lebih eh, lebih teliti hasilnya ya jika menggunakan uji binomial. Namun kalau frekuensi harapannya itu besar, maka menggunakan uji binomial di situ mungkin tidak ada dalam tabel, karena tabel binomial itu N-nya juga terbatas. Ya. Kemudian satu lagi, jadi ini kategorinya pada umumnya lebih besar dari 2 pada umumnya. Ya. Secara umum kita menggunakan uji C-square kalau kategorinya itu lebih besar dari 2.
Kalau sama dengan 2 dicek dulu nilai harapannya 5 atau lebih besar dari 5 ya. Kemudian untuk eh, aturan penggunaan ya untuk eh, jumlah frekuensi harapan kurang dari 5 bagaimana nantinya? Atau kurang dari 1 misalkan ya. Frekuensi harapannya itu kurang dari 1 misalkan. Itu perhitungannya bagaimana? Misalkan kamu mengerjakan soal, kemudian di situ lebih dari 2 kategori, misalkan 4 kategori ya, pengelompokan siswa misalkan ya, itu misalkan dikelompokkan dalam kurang paham atau sedang atau cukup paham dan sangat paham misalkan ya, seperti itu. Kemudian ada frekuensi harapan yang kurang dari 5. Kalau frekuensi harapannya kurang dari 5, bagaimana penyelesaiannya? Atau mungkin bukan frekuensi harapan, frekuensi amatan. Misalkan eh, kalian menyebarkan kuesioner mengenai pendapat mengenai sesuatu ya, itu aturan atau perundang-undangan dan sebagainya. Kemudian kalian membuat isian kuesioner itu memilih 1 sampai 5 misalkan. Kalau 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, kelima sangat setuju. Kemudian disebarkan dalam sebuah kelas ya, dalam satu kelas. Ternyata yang memilih sangat setuju itu ada 1, yang memilih setuju ada 5, ada yang memilih netral ada 6, yang memilih tidak setuju 10, sangat tidak setuju 20. Bagaimana penyelesaian menggunakan uji Chi-square kalau seperti itu? Jadi ada sel yang isinya itu 1, kemudian 4, ya. Bagaimana penyelesaiannya? Mungkin Pravina atau Salma bisa menjawab. Bagaimana jawabannya? Untuk pertanyaannya saya masih kurang paham.
Ibu, maaf tadi untuk pertanyaannya saya masih kurang paham. Mungkin untuk cara menjawabnya bisa dikombinasikan dari binomial dan juga T-square-nya, Bu. Izin menjawab, Bu. Kalau untuk kuesioner dengan pilihan 4 kategori bisa menggunakan uji T-square jika respon bisa dikelompokkan sebagai data kategori dan frekuensi tiap kategori bisa dibandingkan. Apa jawaban saya terdengar, Bu? Oh ya, sorry, lagi ingat. Ya, jadi tadi Salma menjawab bisa dibandingkan, ya. Iya, Bu. Kalau datanya kategori. Ya, tapi masalahnya frekuensi harapannya kurang dari 5. Jadi misalkan dari suatu kelas yang jumlah mahasiswanya cukup besar,
ketika diberikan kuesioner dan mereka menjawab kuesioner yang memilih kategori-kategori itu, frekuensi harapannya kurang dari 5. Tapi misalkan dalam setiap eh, isian itu ada yang menjawab ya. Kan tadi frekuensi harapan N per K ya. Misalkan N-nya 40 mahasiswa. Kemudian banyaknya pilihan jawaban itu ada katakanlah 10 ya. Jadi kalian membuat kuesioner dengan pilihan jawaban itu 1 sampai 10. Nah, mahasiswa diminta menjawab. Di situ mahasiswa memilih jawabannya itu ada. Mungkin yang memilih jawaban 1, 10 ya. Atau mungkin kuesionernya disebarkan ke anggota yang lebih kecil ya, 20 mahasiswa. Kemudian eh, pertanyaannya itu terdapat 5 kategori. Ya, 5 kategori itu biasanya dikelompokkan dalam misalkan sangat tidak setuju, netral, sangat setuju, apa setuju, sangat setuju, misalkan seperti itu. Kemudian dari sesudah mereka mengisi, kalian menghitung. Yang sangat tidak setuju 10, tidak setuju 6. Kemudian netral ada 2. Kemudian setuju ada 2. Sangat setuju kosong. Berarti kan di sini frekuensi harapannya adalah 20/5 ya. Banyaknya kategori dalam kuesioner. 20/5 itu 4. Frekuensi harapannya kurang dari 5. Memang berarti kalau dilihat lagi pada jawaban-jawaban, ternyata banyak yang tidak mengisi pilihan dalam kuesioner itu. Misalkan pilihan sangat setuju atau setuju itu tidak banyak yang mengisi. Artinya di sini lebih banyak kategori ya untuk pertanyaan dibanding dengan jumlah objeknya. Sehingga disarankan bahwa kalau jumlah objeknya 20, pilihan-pilihan jawaban untuk setiap kategori di situ ya mungkin tidak lebih dari 3 atau 4 ya. Supaya tiap kategori itu terdapat jawaban yang hampir sama. Atau dengan kata lain, ekspektasi dari ekspektasi amatan untuk tiap kategori itu lebih dari 5. Ya, jadi di sini ada batasan juga dalam penggunaan metode J-square ini, artinya eh, nilai harapan tidak boleh kurang dari 5. Jika kurang dari 5, maka 2 atau 3 kategori itu digabung. Jadi mungkin yang tidak menjawab eh, setuju dan sangat setuju itu bisa digabung menjadi setuju, atau netral, setuju dan tidak sangat setuju itu digabung. Jadi seperti itu ya. Itu penyelesaian untuk yang ekspektasi atau nilai harapannya kurang dari 5. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan ke kelompok 11. Kalau tidak ada, silakan ditutup oleh kelompok 11. Terima kasih info untuk koleksinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan hari ini sudah selesai dengan presentasi oleh 2 kelompok. Mungkin selanjutnya nanti diinfokan lagi ya oleh PJ untuk pertemuan berikutnya. Oke, Bu akhiri. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Mau memastikan kembali berarti untuk pertemuan berikutnya besok ya, Bu? ya insya Allah. Jam 4 sore. Atau habis asar, bisa, ya. Mungkin bisa jam 3:30 mungkin. Oh, 3:30. Yang lain bagaimana, teman-teman?
Kalau Atau setengah 4 bisa nggak? sudah Saya asik? saya justru kan hari Kamis itu ambil kuliah teori resiko jam 3. Lah, jam 3. Oh, nabrak ya? Iya, Hmm, Oh begitu. Oke, mungkin akan didiskusikan kembali ya. Untuk pertemuan berikutnya itu hanya satu kelompok yang presentasi. Baik, terima ya, kasih Bu. kasih ya. Izin live ya. Assalamualaikum. Ya, Bu. Waalaikumsalam.